Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmat, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang, ingin menjelaskan tentang materi pengembangan diri yang berjudul kepekaan diri dalam sosial. Secara harfiah, istilah kepekaan berasal dari kata peka yang berarti mudah merasa atau mudah terangsang. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial, maka kepekaan sosial adalah kemampuan untuk mengamati reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal maupun non-verbal. Seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi akan mudah memahami atau menyadari adanya reaksi-reaksi tertentu dari orang lain. Entah reaksi tersebut positif atau negatif. Adanya kepekaan sosial akan membuat seseorang dapat bersikap secara tepat. Tumbuhnya kepekaan diri dan kepekaan sosial tersebut selanjutnya akan membentuk kepribadian seseorang. Bentuk kepekaan diri antara lain peka terhadap ekspresi wajah dan perasaan, pikiran, dan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kepekaan sosial contohnya peka terhadap berita di media massa, perilaku ikut-ikutan, gosip, dan fitnah, serta pergaulan. Contoh dari kepekaan terhadap pemberitaan, berita di media massa itu sangat dahsyat pengaruhnya, sehingga mempengaruhi pikiran dan sikap para pembaca atau penerimanya. Inilah yang disebut bahwa berita dapat membentuk suatu opini publik. Bahayanya apabila berita itu menyangkut citra dan martabat seseorang, khususnya bila berita itu tidak benar, isu, gosip, ditambah-tambahi, dibelok-belokkan atau fitnah. Nah, oleh karena itu diperlukan kepekaan hati, sikap kritis, bijak setiap menerima atau mencerna setiap berita. Selain itu, sikap dalam menghadapi setiap gosip atau pemberitaan yang belum tentu benar pemberitaannya. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan kepekaan sosial. Yang pertama yaitu menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Mengapa orang tidak mampu memiliki kepekaan sosial yang baik? Salah satu penyebabnya adalah karena orang itu sering menyendiri dan tidak mau berbaur dengan orang lain. Ia ada dalam sebuah lingkungan, tetapi ia tidak pernah mau untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang ada dalam lingkungannya. Nah, di mata Allah, kesendirian adalah hal yang tidak baik. Kesendirian akan menjadikan manusia tidak memiliki penolong yang sepadan. Sebab itu, Allah menciptakan manusia dalam sebuah kebersamaan dengan manusia yang lain. Karena itu, dalam rangka membangun kepekaan sosial, keluarlah dari kesendirian dan masukilah kehidupan bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Perjumpaan dengan banyak orang akan membuat kita makin mudah mengetahui perbedaan karakter dari tiap-tiap pribadi. Karena itu, ketika kita membiasakan diri untuk bergaul dengan banyak orang, hal itu akan mengasah kemampuan kita untuk melihat masing-masing orang dengan keunikannya. Selanjutnya, memperhatikan dan memperbaiki cara bicara, lalu terlibat dalam kegiatan sosial, misal kunjungan ke panti asuhan, pengumpulan dana untuk korban bencana. Yang kelima yaitu mengembangkan empati. Empati sendiri merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Nah, kunci untuk memahami perasaan orang lain adalah mampu membaca pesan nonverbal seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan sebagainya. Empati dapat kita kembangkan apabila kita membiasakan diri untuk bergaul dengan orang lain dan mengamati orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, berperilaku prososial. Yang ketujuh, melihat dan bertindak. Orang yang memiliki kepekaan sosial adalah orang yang pada saat melihat orang lain yang ada dalam kondisi yang susah tidak akan hanya berhenti pada memandang orang itu, melainkan melakukan sesuatu untuk orang yang dilihatnya itu
memberikan tidak hanya memberikan uang atau barang, melainkan juga bisa dalam bentuk perbuatan lain, misalnya berdoa untuk orang lain. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.